Halo, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kamu pernah ngalamin satu momen forum rapat yang ketika disediakan sesi untuk bertanya, tapi kamu nahan untuk mengajukannya. Padahal ada beberapa pertanyaan yang memang ingin kamu tujukan. Ada yang kadang-kadang begitu, yang selalu begitu juga ada. Aneh kan? Sudah ngerti mau tanya apa, tapi pas dikasih kesempatan, tiba-tiba mulut kita berasa kekunci, berasa berat buat buka mulut. Kecemasan berlebihan yang menghinggapi pikiran kita, ternyata gak berani aku malu, takut pertanyaanku gak penting, takut kelihatan bodoh, aku malu mau tanya. Biarin aja deh. Dengan begitu hidup bakal berjalan kayak biasa? Saya yakin tidak. Masih banyak hal yang tertahan di hati dan pikiran kita. Kalau udah gak kuat, bisa meledak dan numpuk jadi stres. Kalau kita analisis lagi, itu karena kita gak percaya diri sama isi kepala kita merendahkan diri kita sendiri. Kita meremehkan diri kita sendiri. Padahal ada ratusan kemungkinan perlu banget itu diutarakan. Dengan pertanyaanmu, banyak hal bisa terjawab. Ditemukan solusinya atau memang ada yang perlu dievaluasi kembali. Kepercayaan diri kita injak-injak sendiri. Padahal gak ada yang melarang kita untuk tampil. Itu baru dari segi mengajukan pertanyaan ya. Bagaimana kalau kita diminta untuk maju ke depan, mengemukakan ide, menjelaskan kembali, menerangkan sebuah konsep brilian, atau sesimpel memberi kata sambutan aja? Pasti lebih menyeramkan lagi. Isu ini penting untuk dibahas. Setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan hak bersuara, mengajukan pendapat, berdiri di depan untuk memberi motivasi. Tidak ada yang melarang. Bahkan di undang-undang pun tercantum mengenai kebebasan berpendapat di muka umum. Kemudian, kenapa kita mengkerdilkan diri, bersembunyi di balik meja, menutup wajah dengan buku, menundukkan kepala, gak berani melihat mata? Mas, manusia itu kan beda-beda. Ada yang kayak saya yang punya cukup keberanian menyatakan diri bahwa saya ada. Yang lain kan belum tentu. Ada yang seperti itu mungkin ya. Iya, saya tahu, saya paham. Tapi kalau ini dianggap baik-baik saja tidak masalah. Tapi kenyataannya ini jadi hambatan yang ujung-ujungnya akan membuat kita memiliki masalah di kemudian hari. Banyak juga yang mencari resep kemana-mana, belajar kemana-mana untuk mencari sampai mendapatkan yang namanya kepercayaan diri. Ini berpengaruh loh ke karir, pengaruh ke berlangsungan belajar, pengaruh ke bagaimana orang memandang kita. Mereka membuat penilaian, dan itu juga berpengaruh ke relationship, berpengaruh juga ke tantangan-tantangan masa depan. Untuk teman-teman yang dengerin ini sekarang, kita sama-sama sepakati yuk, kalau kita gak bisa gini terus, kita harus cari jawabannya. Kita mesti berubah. Kita tingkatkan percaya diri kita. Saya punya beberapa tips yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Ini murni dari pengalaman hidup saya, karena basically saya juga bukan orang yang sudah punya kepercayaan diri gitu dari kecil. Jadi dari kecil ini saya tidak punya kepercayaan diri penuh sebenarnya. Nah, tapi perlahan saya mencoba untuk menumbuhkan itu. Artinya ini pun saya dapat melalui hasil pencarian panjang. Insya Allah ini bisa kamu tiru untuk diaplikasikan ke diri sendiri. Yang pertama, coba bangun mindset ala militer. Wah, bukan dipaksakan, tapi ini saya sendiri yang membuatnya, menciptakannya atau menerapkannya untuk saya sendiri. Kalau ditanya saya orang militer, bukan.
Tapi apa yang bisa kita ambil contoh positifnya? Coba mungkin teman-teman sudah pernah tahu, sering dengar juga ya, kalau kita lihat polisi ataupun tentara, mereka selalu mengatakan siap. Jawaban singkat, padat, dan jelas itu membuat segalanya seolah jadi mudah. Apapun kondisinya, selalu siap. Itu yang membuat mereka secara mental kokoh, berani menerima tantangan, menghadapi apapun yang ada di depan. Kata siap itu seperti kata ajaib. Ucapkan, maka segala persiapan tiba-tiba ada aja gitu. Diringankan langkahnya, perasaannya menjadi tenang, mengurangi was-was, dan sepertinya juga meminimalisir kegagalan. Siap. Kata ajaib ini kita gunakan pada diri kita, maka hasilnya kita akan selalu diberi kesiapan dalam hal apapun. Percaya diri tumbuh karena saya selalu siap dengan apapun. Dicoba ya, karena itu yang memang saya terapkan. Kemudian yang kedua, bayangkan kemungkinan-kemungkinan kejadian yang membuat kamu malu. Untuk tahu rasa malu pada momen yang seperti apa, memang perlu dibikin semacam list gitu ya. Apa aja kejadian yang membuat kendor, mental kita jatuh. Banyak orang di luar sana merasa takut, cemas pada hal-hal yang abstrak. Gak jelas kadang-kadang apa yang ditakutkan. Jangan-jangan gak benar-benar takut. Kalau kita membayangkan momennya seperti apa, tidak apa membayangkan diri kita saat itu sedang malu di situasi tertentu atau bahkan dipermalukan. Bayangkan dengan jelas situasinya. Saat sesi apa kamu malu, rasakan juga sensasinya. Kalau sudah, gak apa-apa kamu mengakui kamu gak merasa nyaman dengan itu. Jujur ya, gak apa-apa, kamu bisa tulis juga di komen. Dengan itu kamu bisa jadikan bumerang untuk membalikkan keadaan sebenarnya. Kamu nilai perasaan-perasaan tadi, kamu cari cara gimana solusinya. Bila bertemu kejadian itu, kamu tahu cara mengatasinya. Pikirkan juga berapa lama sebenarnya efek dari ketidaknyamanan itu. Oh, ternyata cuma sebentar ya. Cuma segini aja rasanya. Sehingga kamu bisa mengukur bagaimana memunculkan daya tahan, kemudian kembali sembuh dengan perasaan yang tenang. Kita lanjut ke yang ketiga. Putus urat malu. Coba menggila sebentar agar semua ragam perasaan kita bisa tereksplorasi, kemudian bisa diekspresikan. Kecenderungan utama orang tidak percaya diri adalah dijudge jelek. Justru di balik layar, saatnya kita nih mencoba hal-hal yang gak populer. Coba senam muka. Ini biasanya saya terapkan juga di teman-teman public speaking. Mulai dari tampang ganteng atau cantik, sampai ke yang paling jelek, atau agak kasarnya sampai yang menjijikan gitu ya. Nanti kita akan bisa ketawa-ketawa sendiri. Saya yakin kamu gak bakalan nangis kok, atau ngambek sama diri kamu sendiri. Kekonyolan-kekonyolan malah kamu kumpulin dengan riang gembira, percaya deh. Kalau sudah pernah nyoba itu semua, akan ada celah kamu bakal merendahkan diri. Karena kamu sudah tahu semua model kamu anehnya kayak apa, sampai najisnya kayak gimana. Insya Allah kepercayaan dirimu gak akan mudah dihancur leburkan. Yang keempat, malu sama dengan mati. Nah, itu prinsip saya. Ini prinsip yang saya bawa dari kecil coba. Bayangkan sedari kecil saya sudah mikir kayak gini. Saya sudah menanamkan mindset ini dari dulu dengan pertimbangan, kalau saya malu, saya nggak akan punya kesempatan mencoba hal-hal baru, mendapat teman baru, mencoba amanah-amanah baru, kesenangan-kesenangan baru, keapesan terbaru, komplit pokoknya. Jadi kalau orang Jawa Timuran bilang hajar bleh, ya udah sikat aja. Coba dulu, hancur belakangan. By the way, ini nyobanya dalam hal-hal yang positif ya. Yang kelima, self-talk positif. Kita berbicara dengan diri kita sendiri terkait hal-hal yang positif.
setting perkataan kita dalam kata-kata yang positif, angan-angan kita positif, yang terucapkan oleh lisan kita juga positif. Maka respon yang kita dapat dari luar akan positif juga. Dalam public speaking sering ya dikampanyekan, ubah bicaramu, ubah duniamu. Jadi duniamu bakal berubah seiring dengan perasaan dan logikamu yang ikut hijrah ke arah positif. Kembali ke tips yang pertama tadi, diberi tantangan bilang siap, diberi peluang bilang siap. Hindari kata aduh, menundukkan kepala, statement diam adalah emas. Nah, toksik itu yang akan menurunkan kepercayaan dirimu. Yuk, hajar bleh. Keenam, menggerak-gerakkan badan. Jadi untuk menghilangkan ketegangan. Jauh lebih rileks ketika seluruh badan sudah digerakkan. Energinya sedikit terkuras. Warming up. Maka emosi kita lebih stabil. Pikiran lebih tenang. Menghindari tremor dadakan, gemetaran dadakan. Insyaallah, bismillah, kepercayaan diri tetap terjaga, amin ya. Yang paling terakhir 7, evaluasi part-part atau bagian-bagian yang membuat kamu malu. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian latih menjadi lebih baik lagi. Gimana nih solusinya? Itu ya. Jadi kita tidak terpuruk dengan kesedihan, tapi kita berfokus pada solusi. Nah, itu mungkin tips-tips dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ngasih tanggapan atau ada tambahan tipsnya, boleh deh tulis di komen gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, kemudian komen tentu saja, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain jika mereka butuh nih ilmu-ilmu pengembangan diri dan motivasi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya. Bye-bye.